Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Yenirum, NIM 1817-2012-26. Yang pertama yaitu strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi utang negara yaitu dengan membatasi peminjaman. Jadi hanya diperbolehkan untuk membiayai pengeluaran yang produktif, misalnya membiayai infrastruktur, pendidikan. Selanjutnya yaitu melakukan pembatasan terhadap utang luar negeri baik bersumber dari bilateral ataupun multilateral karena dapat menimbulkan dampak ekonomi karena biasanya mengikat suatu persyaratan dari sektor pajak. Jadi dengan adanya peningkatan dari sektor pajak ini dapat mengurangi ketergantungan kita untuk meminjam ke luar negeri. Selanjutnya strategi pemerintah untuk menekan pengeluaran negara yang pertama yaitu dengan berhemat dalam pengeluaran negara. Jadi kita gunakan pembiayaan ini untuk hal-hal yang produktif. Kemudian melakukan pengurangan pengeluaran rutin dan mengurangi subsidi yang cukup besar, misalnya seperti pengurangan BBM, listrik. Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi. Jadi birokrasinya itu benar-benar yang kompeten, yang tahu tentang pengeluaran negara. Jadi dalam melakukan pembiayaan pengeluaran negara itu benar-benar produktif dan terarah. Kemudian melakukan kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, kerjasama baik dari BUMN ataupun pihak swasta. Jadi tidak tergantung kepada investasi asing ataupun luar negeri. Jadi dapat menghemat pengeluaran negara. Selanjutnya yaitu peran dan pelaksanaan ekonomi Islam untuk mengatasi pendapatan nasional di Indonesia. Yang pertama, dengan adanya lembaga berbasis syariah seperti perbankan syariah, wisata kuliner, wisata syariah, maka dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional khususnya di Indonesia sendiri jika dioptimalkan dengan baik. Selanjutnya ada zakat. Zakat juga berkontribusi terhadap pendapatan nasional khususnya di Indonesia karena sebagian besar masyarakat adalah umat Islam yang diwajibkan untuk membayar zakat ketika hartanya itu sudah mencapai nisab. Kemudian zakat ini dikumpulkan dalam ke badan zakat, kemudian dari pemerintah ini dialokasikan kepada sasaran yang tepat, kemudian diberdayakan sehingga zakat ini dapat berperan untuk memberdayakan umat muslim. Yang kedua yaitu bagaimana peranan kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu di kebijakan fiskal, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing dari alokasi dana anggaran untuk penanganan COVID-19. Jadi tadinya dana untuk membangun infrastruktur dipindahkan menjadi penanganan COVID-19 dengan menyediakan alat-alat kesehatan. Realokasi dana APBN ini digunakan untuk perlindungan sosial seperti bantuan sosial, PKH, KIP, dan insentif usaha dengan memberikan pemberdayaan atau pelatihan UMKM melalui kartu prakerja. Kemudian memberikan stimulus pajak bagi para karyawan atau pekerja. Jadi pajaknya ini tuh ditanggung oleh pemerintah. Kemudian memprioritaskan produk UMKM di mana UMKM ini dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk kebijakan moneter sendiri yaitu dengan menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter dalam dunia usaha dengan memberikan kelonggaran kredit perbankan. Kemudian kebijakan pemerintah di masa normal yang pertama terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia mulai dari segi pendidikan, skill, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur. Yang ketiga yaitu tentang perlindungan sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemudian kebijakan pemerintah di masa new normal ini difokuskan pada 3 aspek, yaitu aspek kesehatan, ekonomi, dan juga sosial. Jadi pemerintah itu terus meningkatkan kesehatan masyarakat agar angka COVID ini semakin turun. Kemudian melakukan pembatasan sosial, jadi segala kegiatan sosial ini harus mematuhi protokol kesehatan. Yang kemudian yaitu terkait ekonomi, pemerintah terus memprioritaskan produk UMKM dengan memberikan bantuan kepada UMKM agar terus melakukan usahanya. Yang kemudian yaitu bantuan sosial, jadi pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat berupa PKH, dana sosial, dan sebagainya.